Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sampai saat ini, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah sholat duhur secara berjamaah. Yang mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah agar amal ibadah, perbuatan taat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik di sisinya, mendapatkan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Ibadah Ramadan sudah kita jumpai dan kita hari ini berada di hari yang ketiga bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini bukan hanya ibadah puasa yang harus kita lakukan, walaupun ibadah puasanya itu adalah yang wajib untuk dikerjakan, tetapi ada juga ibadah lainnya yang bisa kita hidupkan, yang bisa kita lakukan selama ada di bulan Ramadan. Para ulama kita mengatakan al-matlub min Ramadan salasatun. Yang diminta untuk kita hidupkan, untuk kita lakukan selama di bulan Ramadan itu hanya ada 3 pokoknya. Yang pertama as-siyamu, puasa. Karena Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Puasa dari segi zahir dan juga puasa dari segi batin. Puasa zahiran, puasa secara zahir itu meninggalkan daripada segala sesuatu yang membatalkan puasa. Begitu juga puasa dari segi batin, menjauhkan, meninggalkan segala sesuatu yang merusak pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kam min shaim, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dia dapatkan dari puasanya illal ju'u wal atsyu, kecuali hanya dapat menahan rasa lapar, menahan rasa haus. Karena dia hanya puasa secara zahir, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, tapi dia masih melakukan yang dibenci oleh Allah, yaitu perbuatan maksiat, baik dengan anggota tubuhnya ataupun dengan hatinya. Dan orang yang bermaksiat secara sengaja di bulan Ramadan, maka dikhawatirkan akan mendapatkan satu kebencian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat, yu'ta bisyabin yaumal qiyamah, riwayat yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat itu dibawakan satu orang laki-laki. Bagian ketika orang tersebut dibawa oleh malaikat, dia keadaannya sedang menangis yang begitu hebat. Wal malaikatu yadribunahu, karena para malaikat sedang menyiksa dia, para malaikat sedang memukuli dia. Wa yasuqunahu ilan nar, setelah dipukul oleh malaikat, digiring itu seseorang oleh malaikat menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang ada di saat itu melihat seorang ini begitu pedih siksaannya sampai dia merasakan nangis, ditanya, maka nadambu, apa dosa dia?
Apa kesalahan dia? Maka dijawab oleh malaikat tersebut, huwa adraka Ramadan. Dia termasuk orang yang mendapatkan bulan Ramadan, wantahaka hurmati hadza syahr, dan dia merusak kemuliaan bulan ini. Li'annahu asallaha ta'ala fi, sebab dia bermaksiat kepada Allah di bulan tersebut. Itu balasannya. Sudah pahalanya rusak, yang dikhawatirkan akan dapat kebencian dari Allah. Sehingga malaikat yang bertanya hal tersebut, dia mengatakan suhqan wa bu'dan lahu. Jelas dia mendapatkan murkanya Allah, jelas dia mendapatkan jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak menjaga kemuliaan Ramadan. Yang kedua, tugas kita adalah al-qiyam. Qiyam ini menghidupkan terutama malam-malam Ramadan. Wasanantu qiyamal lail fi Ramadan, kata Nabi. Aku sunnahkan, aku anjurkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Bukan hanya di malam-malam akhir, tapi setiap malam daripada malam Ramadan. Karena di malam Ramadan ada Lailatul Qadar yang kita tidak tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Bukan hanya di malam akhir baru kita luar biasa menghidupkan malamnya, tapi dari awal-awal ini kita biarkan saja malam tersebut kita tidak hidupkan dengan ibadah. Dan yang ketiga, tugas kita harus ada di bulan Ramadan ini at-ta'arrud li nafahatillah walil itqi minan nar. Selalu setiap harinya, setiap waktunya di bulan Ramadan menyodorkan diri kita untuk mendapatkan rahmat Allah, menyodorkan diri kita untuk dibebaskan dari api neraka Allah. Dengan cara apa? Ya, selain mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, memiliki sifat yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sifat-sifat yang Allah benci harus kita buang, harus kita jauhi selama ada di bulan Ramadan. Yang terpenting adalah al-musyahin, kebencian. Itu harus dibuangkan selama ada di bulan Ramadan. Yang bencinya bukan karena dasar Allah, yang bencinya bukan karena dasar Allah. Kalau dasar Allah itu gimana? Melihat orang maksiat dia benci kemaksiatannya, bagus. Melihat orang tidak puasa dia benci atas perbuatannya, itu tidak masalah. Tapi kalau benci atas nafsu, benci atas ego, bukan karena dasar Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus kita jauhi. Kenapa? Karena itu yang menghambat untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 hal pokok, tidak berat, tidak banyak. Tugas kita ada di Ramadan. Siang harinya puasa, malam harinya hidupkan dengan ibadah semampu kita, dan jauhkan dari hal yang menjauhkan rahmat Allah, dekatkan dengan sifat-sifat yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan keringanan, diberikan kemudahan. Cuman ada tambahan di akhir Ramadan, kewajiban lagi, yaitu kewajiban zakat. Zakat ini juga menjadi bagian daripada rukun Islam, bahkan menjadi rukun Islam yang keempat setelah puasa di bulan Ramadan. Tapi dalam hadis yang lain, zakat rukun Islam yang ketiga, kemudian puasa di Ramadan hadir rukun Islam yang keempat. Dan itu kebanyakan riwayat hadis zakat rukun Islam yang ketiga. Bahkan zakat itu di dalam Al-Quran selalu digandengkan dengan sholat. Setiap ada perintah sholat, setelahnya ada perintah untuk mengeluarkan zakat. Aqimus sholata wa atuz zakah. Bahkan ketika Allah mensifatkan orang mukmin, Allah bukan hanya mensifatkan orang tersebut perhatian dengan sholat, tapi juga perhatian dengan zakatnya. Berarti kata para ulama, diantaranya Imam Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi, 2 perintah Allah ini tidak bisa dipisahkan. 2 perintah Allah ini tidak bisa dipilih salah satunya untuk kita kerjakan, salah satunya untuk kita tinggalkan, tidak. Tapi dua-duanya harus dikerjakan, sebab tidak akan diterima
amal kita oleh Allah kalau hanya mengerjakan yang satu dan meninggalkan yang satunya. Bahkan bukan hanya 2 perintah ini, tapi ada 3 ayat yang di dalam setiap ayatnya terdapat 2 perintah yang dua-duanya harus dilakukan. Pertama tentang sholat dan zakat. Orang sholat tapi tidak zakat, tidak diterima ibadahnya. Dia zakat tapi tidak sholat, juga tidak diterima. Dua-duanya harus dia lakukan. Yang kedua kata Abdullah bin Abbas, yaitu tentang atiullah wa rasul, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Hanya taat sama Allah tapi tidak taat sama Nabi Muhammad, tidak diterima. Atau sebaliknya, hanya taat sama Rasul tapi tidak taat sama Allah, juga tidak akan diterima. Dan yang terakhir adalah anishkurli wali walidaik, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua. Berbakti kepada Allah tapi durhaka sama orang tua, tidak akan diterima. Berbakti kepada orang tua tapi durhaka kepada Allah, juga tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat yang ada di bulan Ramadan ini dan hukumnya wajib adalah zakat fitrah. Itu zakat yang wajib di bulan Ramadan. Sebab zakat fitrah ini adalah sebagai modal untuk terangkatnya amal puasa orang yang puasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat hadis, amal puasa kita ini masih mu'allaqun, tergantung bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Tidak akan ada yang bisa mengangkatnya kecuali dengan dia mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi adapun zakat yang lain itu tidak diwajibkan dikeluarkan di bulan Ramadan. Karena kalau kita bahas hukum zakat, zakat itu ada 2. Ada zakatul mal, ada zakatul badan. Zakatul mal ini zakat yang berkaitan dengan harta. Dan tidak semua harta wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Hanya ada 6 jenis harta dengan syarat-syaratnya. Kalau dimiliki oleh seseorang wajib dia keluarkan zakatnya. Pertama adalah al-mawashi atau an-na'am, hewan ternak. Hewan ternak di sini bukan semua jenis hewan yang diternak, yang dipelihara, tapi hanya ada 3 ketentuan syariat hewan yang termasuk hewan ternak. Kalau dimiliki dengan syarat-syaratnya wajib dikeluarkan zakatnya. Itu al-ibilu wal baqaru wal ghanamu, onta, sapi dan kambing. Ayam tidak masuk, bebek tidak masuk, hanya 3 jenis hewan ini dengan syarat-syaratnya yang ditentukan oleh syariat, yang dijabarkan oleh para ulama di dalam kitab fikih. Yang kedua adalah al-hubub wal mu'azzar, biji-bijian dan jenis buahan. Bijian di sini yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat adalah kullu ma yuqtat, setiap biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok oleh setiap orang. Kalau kita kan makanan pokoknya adalah beras yang terbuat dari padi. Begitu juga ada jagung, ada gandum dan yang lainnya. Setiap biji-bijian yang dijadikan makanan pokok, maka dia termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syaratnya. Maka ini disebut dengan zakat pertanian. Ada yang pertama zakat peternakan. Ini adalah zakat pertanian. Kalau buah-buahan bukan semua jenis buah, hanya 2 jenis buah. Itu az-zima'ab adalah an-nakhlu wal inab, korma dan anggur. Dengan syaratnya, yang punya kebun kurma berarti yang punya kebun anggur, ketika waktu panen hasil korma dan anggurnya itu mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga adalah an-naqdan, emas dan perak yang mempunyai perhiasan emas, yang mempunyai perhiasan perak, baik yang bentuk perhiasan ataupun bukan, berupa emas dan perak dengan syaratnya, yaitu ada dalam 1 tahun bersama dia, dan dari awal dia punya sampai setahun itu jumlahnya sudah mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Dari 2 hal inilah, emas dan perak, para ulama mutaakhirin menyertakan, mengikutkan uang termasuk zakat emas dan zakat perak. Karena di masa dahulu kala tidak ada uang.
Karena mata apa? Mereka alat untuk membayar, alat untuk membeli itu dengan apa? Emas dan perak. Dinar itu terbuat dari emas, dirham itu terbuat dari perak, menjadi alat untuk transaksi. Sekarang kita tidak lagi terbuat dari emas, tidak lagi terbuat dari perak, tapi hanya logam ataupun kertas, tapi bernilai. Sehingga dari situ ulama mutaakhirin sebagian mereka menyertakan uang itu sama seperti emas, uang itu sama seperti perak. Sehingga ketika ada orang mempunyai uang, dari awal dia punya sudah mencapai nisab, maka ketika uang itu ada bersama dia selama 1 tahun, wajib dia keluarkan zakatnya. Wajib dia keluarkan zakatnya. Dan ini yang mungkin banyak ada bersama kita, itu zakat mal berupa zakat naqdan, yaitu zakat uang, simpanan uang, tabungan uang yang ada bersama kita dengan syarat-syaratnya. Yang keempat adalah ar-rikaz. Rikaz ini harta karun yang terdapatkan di dalam tanah, dan harta karunnya berupa emas, berupa perak, yang sumber emas dan perak itu dari zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi Nabi dan Rasul. Kalau kita nemu harta karun berupa emas atau perak tapi bukan dari zaman jahiliyah, tidak kena zakat. Atau mendapatkan emas dan perak bukan di dalam tanah tapi di atas tanah, maka tidak termasuk rikaz. Dengan syaratnya harta tersebut tertimbun di dalam tanah, yang kedua berupa emas dan perak, yang ketiga sumbernya dari zaman jahiliyah. Kalau tiga-tiga ini ada dan mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Tapi kalau salah satu dari tiga ini tidak ada, maka itu tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima adalah al-ma'adin, harta tambang, zakat pertambangan. Pertambangan di sini hanya nambang 2 jenis harta, yaitu emas dan perak. Sehingga yang menambang emas, yang menambang perak, ketika sekali menambang dan dia tidak ada tujuan berhenti daripada menambang, ketika istirahat saja hanya sekedar istirahat, kemudian hasil tambangannya itu mencapai nisab, dia wajib keluarkan zakatnya. Adapun yang nambang selain emas dan perak tidak terkena zakat. Dan yang terakhir adalah at-tijarah, zakat dagangan. Zakat dagangan ini termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Hanya 6 jenis harta. Berarti tidak Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut semua harta yang kita miliki untuk dikeluarkan zakatnya. Hanya 6. Hanya 6, tapi 6 ini harus diketahui karena zakat itu berbeda dengan sedekah. Sebab zakat diwajibkan niat, dan saat niatnya diwajibkan ta'yin, ditentukan. Ini zakat mal saya, zakat dagangan saya. Ini zakat mal saya, zakat uang saya. Ini zakat mal saya, zakat pertanian saya. Kalau hanya ngomong ini zakat mal, zakat apa? Pokoknya zakat mal, tidak sah. Karena zakat itu tidak seperti sedekah. Kalau sedekah tidak diwajibkan niat, bahkan kalaupun dia niat tidak wajib ditentukan sedekahnya untuk siapa, sedekahnya niat apa. Tapi kalau zakat perlu niat, kalau tidak niat tidak sah, dan perlu ditakyin, ditentukan agar menjadi tahu zakat mal mana yang dikeluarkan. Kemudian orang yang menerima tidak sembarangan orang. Ada 8 kelompok yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Maka kalau kita merasa tidak termasuk salah satu dari kelompok 8 tersebut, jangan sekali-kali menyodorkan diri untuk menerima zakat. Kalau kita menerima zakat dan merasa kita bukan yang berhak menerima zakat, haram uang tersebut kita terima. Dan yang memberikan zakat juga jangan sembarangan orang. Tidak akan sah zakatnya kita kalau kita salah atau tidak tepat sasaran orang yang berhak menerima zakat. Beda zakat dengan sedekah. Kalau sedekah, hadiah, hibah itu umum, semua orang boleh mendapatkannya, semua orang boleh menerimanya, dan tidak ada syarat-syarat dikhususkan. Tapi zakat ini karena hukumnya wajib, sehingga ada aturan-aturan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan penjelasannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijabarkan lagi oleh para ulama. Nah, ini zakatul mal. Dan zakatul mal ini tidak harus di bulan
Ramadan, yang punya simpenan uang. Seperti ada fulan, ada seseorang, dia ketika bulan Rajab punya uang. Jumlah uang yang ada bersama dia 100 juta. 100 juta ini kalau kita lihat ke emas, ke nisabnya emas atau nisabnya perak itu mencapai. Nisab itu batasan jumlah harta yang dimiliki yang termasuk wajib dizakatkan. Nisabnya emas itu 84 gram. Berarti yang punya emas 84 atau lebih kena zakat. Kalau perak 588 gram. Berarti yang punya perak 588 atau lebih kena zakat. Dan itu ada bersama dia haulun 1 tahun. Nah, uang disamakan dengan nisabnya emas. Kita anggap, saya tidak tahu berapa harga emas sekarang. Kalau kita anggap 1 gram emas itu adalah 1 juta misal, maka kalau 84 gram berarti kurang lebih adalah 84 juta kurang lebih, sebagai contoh. Masalah untuk kenyataannya nanti kita tanya sama yang penjual emas berapa 1 gram emas sekarang. Begitu juga perak berapa 1 gram. Tinggal kita kalikan. Kalau emas 84 gram, kalau perak 588 gram. Kalau kita anggap bisa sebagai contoh, nisabnya emas 84 juta, nisabnya perak mungkin hanya 20 atau 30 juta, sekedar contoh. Kemudian ada orang punya uang 100 juta. Bulan Rajab tanggal 5 tahun 1442 Hijriah. Kemudian ketika bulan Rajab tanggal 5 tahun 1443 Hijriah, uangnya masih utuh. Ada 100 juta. Dan 100 juta itu kalau kita nisabnya emas lihat masuk. Bahkan lebih dari 84. Nisabnya perak tambah masuk. Maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Kapan dia wajib mengeluarkan zakat? Di bulan Rajab itu, karena sudah masuk waktunya. Di bulan Rajab. Tapi kenapa orang kebanyakan mengeluarkannya di bulan Ramadan, padahal dia sudah tahu wajibnya di bulan Rajab, atau belum masuk waktunya? Misal dia di bulan Syawal masuk wajib zakatnya, tapi dia mau keluarkan zakat di bulan Ramadan, boleh atau tidak? Boleh. Itu namanya ta'jiluz zakah, menyegerakan untuk mengeluarkan zakat di saat waktu belum wajib untuk mengeluarkan. Kenapa orang berebutan mengambil bulan Ramadan ini momentum untuk mengeluarkan zakat? Karena berkahnya bulan ini. Setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus tahu dulu. Tapi harus tahu ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ketika kita tahu ini adalah zakat, maka jangan sembarangan orang kita kasih. Tidak melihat status sosialnya, tapi melihat apakah dia masuk dalam kelompok ini. Aku ngasihkan zakat, baik zakat fitrah juga, karena sama zakat fitrah hukumnya wajib. Oh, aku ngasih zakat fitrah sama dia, kenapa? Dia jando, bukan karena jandonya. Oh, sama dia, kenapa? Anak yatim, bukan karena anak yatimnya. Oh, sama dia adalah orang yang ini, dia ustadz, bukan status sosial siapapun. Tapi lihat fakir atau miskin atau kelompok yang berhak menerima zakat. Ini anak yatim tapi kaya karena warisan orang tuanya banyak, tidak berhak menerima zakat. Ini janda tapi duitnya banyak, tidak fakir, tidak miskin, tidak berhak menerima zakat. Ini ada guru ngaji tapi dia mampu, ada harta, bukan termasuk fakir, bukan termasuk miskin yang ditentukan oleh agama, tidak berhak menerima zakat. Jadi bukan status sosial seseorang, tapi adalah apakah dia termasuk salah satu dari 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Dan hati-hati panitia zakat, jangan salah menyalurkan. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tidak sahnya zakat orang yang menitipkan harta zakatnya kepada kita, baik zakat harta ataupun zakat fitrah. Makanya panitia zakat di masjid, musolah manapun, di organisasi manapun, briefing dulu, berikan penjelasan terlebih dahulu kepada panitia. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan, baik dari sifat orang yang mengeluarkan dan juga orang yang menerima. Agar apa? Kita berharap ibadah orang tersebut, zakat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zakat ini, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, adalah satu syariat yang luar biasa.
Maka zakat itu kalimatnya dari kata zakatun, itu artinya secara bahasa Arab ada 3, an-numu wal barakatu wa kathratul khairi. Arti zakat itu secara bahasa Arab pertama an-numu, berkembang. Orang yang mengeluarkan zakat hartanya akan ditambahkan oleh Allah. Secara zahir berkurang saat itu, tapi ada balasan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah Nabi maksud mana qaso malun, tidak akan berkurang harta min shadaqah, sebab sedekah. Sedekah ada 2, ada sedekah wajib disebut dengan zakat, ada sedekah sunnah, itu yang disebut dengan sedekah. Baliyazdat, 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 bahkan bertambah, bertambah, bertambah. 3 kali Nabi ngomong, 3 kali. Dan ini dibuktikan ucapan Rasulullah dengan kisah yang dialami oleh mantunya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dalam satu kitab Al-Usfuriyah, Imam Abu Bakar masyhur bi Usfuri, beliau meriwayatkan dalam kitab tersebut ada kisah antara menantu dan putrinya, itu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Jadi Masya Allah, suatu hari Imam Ali bin Abi Thalib ini pulang ke rumah. Dia bertanya sama istrinya Fatimah, "Wahai istriku Fatimah, adakah makanan di rumah kita hari ini?" Maka kata Fatimah, "Tidak ada wahai suamiku. Ini rumahnya putri Nabi ini. Tidak ada wahai suamiku." Sehingga Imam Ali bertanya, "Adakah simpenan harta bersama kamu?" Maka kata Fatimah, "Tidak ada juga wahai suamiku. Namun aku baru saja mendapatkan uang sebanyak 6 dirham. Ini karena hasil aku disewa jasa aku oleh seseorang untuk menenun kain wol. Ini upahnya. Hanya ini yang kita punya." Dan Imam Ali pun juga tidak punya harta saat itu, karena setiap punya harta dikasih. Makanya bertanya kepada Fatimah. Sehingga kata Imam Ali, "Sinikan uang 6 dirham agar aku pergi ke pasar untuk aku belikan makanan buat aku, kamu dan anak-anak kita makan." Dikasih oleh Fatimah. Berangkat Imam Ali keluar dari rumah membawa uang 6 dirham. Di tengah jalan Imam Ali bin Abi Thalib melewati ada seorang laki-laki tua duduk di pinggir jalan. Dia membacakan ayat, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah." Siapa orang yang memberikan hutangan kepada Allah, makna memberikan hutangan kepada Allah, membantu hamba Allah dengan bantuannya, berarti kan sampai membantu Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan pahalanya dan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali mendengar ayat tersebut, tergerak hatinya untuk membantu orang tersebut dengan duit yang dia punya. Tapi Imam Ali berpikir, ini aku bisa bantu ada duit 6 dirham, tapi aku juga butuh duit untuk makan buat aku dan keluarga aku ini. Sempat delima saat itu, bingung. Tapi karena imannya lebih kuat daripada nafsunya, Imam Ali batalkan untuk beli makanan. 6 dirham tadi dikasihkan sama laki-laki tadi. Kalau kita pertimbangannya, sudahlah banyak yang nulung dia. Pertimbangan kita lain, nggak nulung aku dulu, lain kita nih. Banyak pertimbangannya karena soal duit, berat. Kalau ada proposal untuk ini kan beratnya banyak mikir. Masih banyak jemaah yang bantu. Tapi kalau untuk urusan duniawi atau kemaksiatan, aku paling depan. Kaget catat nama aku sebut ke nama aku. Ini beda kita nih sama mereka. Akhirnya sudah Imam Ali balik ke rumah, tangan kosong. Istrinya Fatimah lihat Imam Ali balik tangan kosong, nangis. Sehingga suaminya Imam Ali ini lihat, "Wahai istriku, kenapa kau nangis? Aku melihat kau balik tangan kosong, wahai suamiku. Yang aku berharap duit 6 dirham itu bisa kita makan. Karena kita tidak punya harta lagi, wahai suamiku, cuman itulah. Tapi aku melihat kau balik tangan kosong. Aku memikirkan nasib anakku yang sudah kian hari tidak makan, wahai suamiku." Insya Allah, sosok putri Nabi sagonya makan.
putri Nabi ini, yang sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ali nunjuk penjelasan, wahai istriku, bahwasanya uang tersebut saat aku mau beli makanan, aku mendengar ada seseorang butuh bantuan, bahkan dinyebutkan ayat, dan aku tergerak untuk membantu dia. Ketika Fatimah dengar alasan bahwasanya uang tersebut untuk hal yang baik, maka Fatimah tersenyum. Kalau memang uang tersebut kau gunakan untuk nulung uang, wahai Rasulullah, wahai suamiku, anni radin, aku ridho, aku senang, tidak apa-apa, biarlah kita susah, yang penting kita sudah ada pahala. Insyaallah. Tidak jadi alasan untuk ngeluh dengan sedikitnya harta mereka, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu wong yang sudah dikuatkan iman. Tidak jadi alasan sedikit harta untuk ngeluh, untuk tidak banyak ibadah, untuk tidak berbagi. Tidak, justru mereka ridho, hidup susah, yang penting dapat pahala, dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Utamaan dalam hidup mereka adalah ridho Allah. Itulah hakikat sejati dari seorang hamba. Tapi Imam Ali sebagai suami, dia kepengen bertanggung jawab. Dia ngomong, wahai istriku, aku mau keluar, aku ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, minta solusi, minta bantuannya. Maka diizini berangkat Imam Ali ketemu Rasulullah. Tengah jalan Imam Ali bertemu dengan laki-laki tua membawa seekor onta. Dipanggil, wahai Imam Ali, kenapa? Ini aku punya onta dan aku ini butuh uang. Bahkan aku juga sudah tidak lagi ingin memiliki unta ini. Maka tolong wahai Imam Ali, belilah onta aku ini. Maka kata Imam Ali, bukan aku tidak mau membantu untuk membeli ontamu, tapi saat ini aku tidak punya uang untuk membayar ontamu tersebut. Tidak apa-apa wahai Imam Ali, yang penting kamu beli dulu, nanti pas besok kamu ada duit bayar. Biar hari ini aku merasa senang karena unta aku sudah laku terjual. Kata Imam Ali, berapa kau jual? Aku jual hanya seharga 6 dirham. Maka dibeli oleh Imam Ali dalam keadaan hutang. Sudah ada katik duit, ngutang pula untuk beli unta. Ini nyago ke digi memang. Kalau kita nyago ke digi, tapi bagi Imam Ali itu kesenangan yang luar biasa. Kalau gitu, woi, kalau sudah emang ini, wah hebat aku. Lah katik duit nulung wong lo. Imam Ali masya Allah ini dibeli. Ya sudah, aku ngutang. Ya karena Imam Ali kepengen tujuannya ketemu Rasulullah, dibawalah unta tersebut. Tengah jalan ada seorang laki-laki melihat Imam Ali bawa unta, karena unta tersebut tidak dinaiki tapi dipegang talinya. Ditanya oleh laki-laki ini, wahai Imam Ali, apakah ini unta mau kau jual? Maka kata Imam Ali, memang kenapa? Kalau memang unta ini mau jual, aku beli wahai Imam Ali, aku yang belinya. Kata Imam Ali, memang kau siap nak beli berapa? Tidak buka aku Imam Ali, cuma nanya kau nak beli berapa. Maka kata laki-laki tadi, aku beli 30 dirham dan ini uangnya cash. La ilaha illallah. 30 dirham dia beli cash. Imam Ali jual. Sebelum pergi ketemu Nabi, dia ke pasar dulu kan untuk anak-anaknya. Dari duit 30 dirham tadi dia belikan sebagian untuk makanan. Tapi karena pengen ketemu Nabi dan dia takjub dengan kajian ini, keluar lagi dia ketemu Nabi Muhammad. Sampai di depan Nabi, Rasulullah melihat Imam Ali datang ke arahnya. Dari kejauhan Nabi Muhammad sudah senyum. Dari kejauhan Nabi Muhammad sudah senyum. Ketika sampai di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Ali, keluar duit 6 dirham tapi dapat 30 dirham. Kejut Imam Ali. Tahu dari mana Nabi Muhammad, siapa yang cito ini? Padahal aku belum cerita sama orang lain, ngomong sama istrinya Fatimah. Dan tidak mungkin Sayyidah Fatimah cepetnya ngomong sama Nabi. Zaman dulu belum ada WhatsApp. Kalau zaman sekarang kita ngomong sama wong rumah, pacak terdengar wong lain dari mana? Media sosial ini. Zaman dulu belum ada, cepetnya nyampe ke Nabi. Sehingga kata Nabi Muhammad, wahai Ali, kau nak cerita dulu apa aku dulu yang cerita? Maka kata Sayyidina Ali, kau dulu wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, tadi kau bawa duit 6 dirham nak beli makanan, terus kau unjuk ke sama wong yang butuh duit. Benar wahai Rasulullah. Terus kau keluar lagi, ada wong nawai untanya untuk kau beli dengan cara ngutang 6 dirham. Benar ya Rasulullah. Terus ada yang beli unta kau dengan harga 30 dirham kontan. Benar ya Rasulullah.
Tahu tak dua orang yang jual dan beli unta kau wahai Ali? Tak tahu wahai Rasulullah. Yang pertama menawarkan unta itu adalah malaikat Mikail. Yang membeli unta kamu adalah malaikat Israfil. Dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahuilah wahai Ali, 1 dirham yang keluarkan untuk membantu hamba Allah, Allah balas 5 dirham sehingga totalnya menjadi 30 dirham. Itu janji Nabi, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Jadi jangan takut miskin kalau sedekah. Janji Allah, janji Nabi pasti tepat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan rezeki balasan Allah ya tidak harus berupa uang, tapi bisa juga berupa rezeki yang lain, karena makna rezeki itu luas. Bisa ketenangan hati, bisa jauh dari penyakit, bisa jauh dari musibah, bisa ini, bisa itu. Apapun yang Allah berikan itu adalah rezeki. Sehingga makna zakat itu adalah an-numu, berkembang, karena harta dikeluarkan untuk bukan membuat kita miskin, tapi membuat kita berkembang, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-barakah. Ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah dengan zakat yang wajib, dengan sedekah yang sunnah, ada keberkahan harta kita. Maka itulah qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang ingin mensucikan hartanya ataupun mensucikan jiwanya. Karena harta itu kotor, akan suci dengan kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kathratul khairi, akan banyak kebaikan yang kita dapatkan dengan zakat. Salah satu kebaikannya dapat doa. Dapat doa dari wong yang nerima zakat. Pasti wong yang nerima zakat, yang nerima sedekah tuh dia senang dibantu oleh kita, dia akan mendoakan. Walaupun tidak secara langsung di depan kita, tapi pasti dia mendoakan, ya Allah, berikanlah rezeki yang luas kepada fulan karena dia sudah nolong aku, karena sudah nunjuk ini. Pasti. Dan kasratul khair yang kedua apa? Banyak orang senang sama kita. Kenapa? Karena kita mau peduli. Karena Nabi ngomong, Ramadan ini syahrul muasah, bulan kita adanya rasa peduli. Yang wajib pedulinya dengan zakat fitrah, dan yang tidak wajib yaitu dengan sedekah. Kalaupun yang ingin mengeluarkan zakatul mal di bulan Ramadan, dipersilakan. Walaupun belum masuk kewajibannya, karena dia nanti Syawal baru masuk zakat malnya, tapi ingin dikeluarkan di Ramadan, dipercepat, tidak masalah. Asal diketahui ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini satu kesempatan berbagi kepada hamba Allah di Ramadan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah untuk kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenaga, dengan waktu, dengan harta, dengan yang kita dapatkan, agar mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.